menjelaskan modul buku besar dari software accounting. Kita mulai dari klik login, isi password, tampil nama perusahaan, isi lagi sandi. Ini adalah modul dalam program FC Accounting. Ada buku besar, utang, kas bank. Kemudian di dalam inventory ini ada penjualan, persediaan, ada submodul ya. Balik ke modul. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang pengoperasian buku besar. Kita klik buku besar, kita isi password lagi. Nah, ini adalah menu. Sama sekali kita akan melihat bagan perkiraan. Nah, bagan perkiraan ini sangat penting dipahami. Nah, ini adalah kunci dari keberhasilan kita menyusun suatu laporan keuangan. Jadi kalau bagan perkiraan ini kacau balau, maka laporan keuangannya ikut kacau balau. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang cara mengoperasikan software ini, saya ingin menjelaskan dulu konsep membuat bagan perkiraan. Kita klik pedoman penyusun. Nah, ditampil ya. Jadi laporan keuangan itu yang utama itu ada dua, yaitu neraca dan laba. Ada lagi arus kas dan rinciannya ya sebagai neraca itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu aset ini, kewajiban, dan ekuitas. Aset ini adalah bentuk daripada kekayaan, kewajiban dan ekuitas ini adalah sumber dari kekayaan tersebut. Oke, itu 3. Nah, kemudian yang aset itu berdasarkan kelancarannya, itu kita mencoba lagi membagi ya minimal 3 ya. Bisa banyak ya kalau tergantung kebijakan perusahaan, tapi minimal. Aset ini menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, kadang-kadang ada aset lain. Utang lancar, kewajiban utang lancar, utang jangka panjang. Ekuitas hanya 1. Nah, coba lihat sistem kodenya ya. Aset 1, aset lancar jadi 11, 11. Investasi jadi 12, aset tetap jadi 13. Kewajiban lancar 21. Ini 22, ini 31. Oke. Sampai di sini kita belajar neraca dalam arti yang masih belum terlihat outputnya baru. Kemudian aset lancar itu mesti diterjemahkan lagi apa saja yang masuk dalam aset lancar. Contoh adalah kas bank, piutang, ya itu aset lancar. Teknik mengkodenya kita lihat ya ini 11, aset lancar itu 11, 01 kas, 11, 02 bank, 11, 03 piutang, 11, 04 persediaan. Itu seterusnya ya, investasi, ini tanah, bangunan, mesin, ini 2101 utang, 2102 bank. Jadi dia ikut turunan 21, ini ikut turunan 22, ini ikut turunan 31. Nah, sampai di sini baru terasa penting. Karena yang masuk kategori golongan ini itu akan menjadi komponen atau tampilan neraca kita. Jadi yang akan terlihat, yang akan berubah-ubah itu adalah golongan ini, ya, neraca ini. Jadi neraca itu ada tampilannya ya. Nah, neraca ini ada tampilannya, yaitu akan terlihat kas berapa, bank berapa. Yang ini adalah kerangkanya.
Jadi aset sama aset lancar kerangka, yang ini adalah isi ya, mulai isi neraca. Nah, isi neraca ini kalau kita lihat ya, ini adalah golongan. Jadi di dalam neraca ini jangan menuliskan detail kas saja, jangan sebut kas kecil, kas besar. Bukan di sini tempatnya. Begitu juga bank. Ini bank. Jangan tulis BCA, BDN itu. Jadi dalam golongan ini jangan menulis rinci ya. Misalnya tanah nih, nanti disebut tanah untuk pabrik dan sebagainya. Jadi di golongan itu hanya betul-betul golongan ya. Jadi hanya nama besarnya, ya, nama golongan lah ya. Nah berikutnya, jika sini kita pecah lagi menjadi bagan pikiran. Nah inilah yang disebut bagan pikiran. Ya. Jadi bagan pikiran ini dibentuk mengikuti golongannya. Jangan dibikin pikiran dulu, baru bikin golongan. Golongan dulu dibikin, baru bagan pikiran. Coba perhatikan ini. Ini 1101, ini jadi ngikut 1101, ini 1102, ini jadi 1102, ini piutang 1102. Jadi disinilah yang disebut bagan pikiran pada level 1, 2, 3, 4 ya, 4 ini. Nah, penyusunan bagan pikiran ini sangat penting. Karena kalau ini tidak baik, maka laporan keuangan juga. Tapi kalau kalian sudah bikin ininya benar, ininya otomatis ikut. Ya, otomatis ngikut. Ya, berarti. Jadi nanti pada waktu terjadi input transaksi, maka kode yang dipakai itu kode yang ini. Jadi waktu transaksi itu ketemunya yang ini. Ketemu kode-kode bagan pikiran ini. Dan kita nginput biaya apa, nginput transaksi piutang, nah ini akan pakai kode, bukan kode ini. Nah kode ini fungsinya itu adalah untuk merekam ini ya, untuk membawa ini 1104, nah, kumpul. Jadi kalau kita nginput di sini, maka nanti ini terekam dan ini otomatis terekam ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau ini sudah paham banget, ya udah paham betul, maka mudah-mudahan laporan keuangan kita akan sangat baik. Oke, saya akan perlihatkan contohnya ya. Saya keluar. Kita lihat ini. Aset lancar. Terdiri dari ini. Kas, piutang, dan seperti contoh tadi ya. Investasi. Nah, juga begitu. Ini aset tetap. Juga begitu. Aset lain. Oke. Nah, ini kalau kita klik lagi sini akan muncul ini utang. Ini bisa ditambah nih. Ini makanya saya bilang golongan, maka ini bisa ditambah-tambah. Bisa diubah. Jadi ini variabel. Kalau yang ini tetap ini nggak bisa diganti. Ya. Mungkin untuk hal tertentu bisa diubah. Ini oke, ini oke, ini oke. Nah kalau kita cetak coba ya, contoh pos. Nah jadinya seperti ini, sama dengan tadi petunjuk yang saya, pedoman yang saya buat tadi ya, sama persis. Kas terdiri dari apa gitu kan. Nah ini golongan ini muncul di laporan keuangan neraca. Oke, kita coba buktikan dulu ya supaya paham. Keluar, masuk di neraca, pilih sampai dengan tanggal, pilih pos neraca, kita cetak. Nah, coba perhatiin. Ini neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas ya, sebelah kanan. Ini yang disebut golongan tadi. Ini golongan ini. Jadi kalau tadi bikin golongannya bagus, ininya bagus. Ya, udah neracanya udah jadi. Tinggal isinya yang belum. Oke. Kita contohin lagi ya, kita contohin lagi. Ini bagan pikiran. Ini aset lain. Di sini hanya ada 2 ya. Saya mau tambah. Nah, cara nambah begini. Kalau kita sudah nomor 2, maka jangan klik di sini. Kliknya di sini supaya nggak keliru. Jadi tambah 3 misalnya. Kita tambah ini nomor 3. Ya. Misalnya proyek dalam pembangunan lah, contoh aja ya. Proyek dalam pelaksanaan. Ya. Contoh. Proyek dalam pelaksanaan
Gitu, oke. Simpannya yang ini tutup nih. Oke, simpan. Jadi ini cara nambah golongan ya. Perhatiin, simpan. Oke, ada nih proyek dalam pelaksanaan. Kita coba cetak. Oh, ada ya proyek dalam pelaksanaan. Bagus, oke. Nah, kita lihat dampaknya di laporan keuangan yang di sini. Ini berarti. Kita klik lagi, cetak neraca, kontrol. Nah, ini ada nih, proyek dalam pelaksanaan. Ya. Jadi kalau kita bikin di golongan di bagian pikiran, maka ini akan berubah. Misalnya sekarang, oh enggak nih, keliru nih. Jangan proyek dalam pelaksanaan. Proyek dalam progres misalnya ya. Saya keluar. Saya ke bagian pikiran lagi, saya pilih aset lain. Ini proyek dalam pelaksanaan. Mau dirubah ya. Kalau mau dirubah itu caranya gini. Klik dulu ini. Nah ini kan oke, yakin, baru ubah. Proyek dalam pengerjaan misalnya ya. Misal salah tulis lah. Contoh aja ini. Pengerjaan. Simpan. Nah, berubah ya proyek dalam pengerjaan. Kita coba cetak. Oh, proyek dalam pengerjaan. Oke. Kita lihat outputnya. Sini. Sama dengan neraca. Kontrol. Proyek dalam pengerjaan. Nah, jadi terlihat ya hubungan erat antara tampilan neraca ini dengan daftar golongan di bagian pikiran. Jadi ini dulu dirapiin. Jadi sebelum kita bikin satu code, rapiin dulu kita mau kayak apa tampilan neracanya. Nah, kalau tampilan neracanya udah oke, baru nanti urusan bikin satu pokoknya. Tapi kalau ini rapi, satu pokoknya otomatis pasti rapi karena dia ngikut. Ya. Oke, saya keluar lagi. Saya contoh sekali lagi. Bagian pikiran ini saya ambil. Kemudian saya hapus. Klik. Jadi kalau nggak hapus sama ya. Klik dulu. Udah pas nih, baru hapus. Keluar ini batal atau hapus, kita klik hapus. Nah, hilang ya. Cetak. Tuh, nggak ada kan? Kita coba tampil lagi di sini. Lihat lagi hasilnya. Hilang dia. Ya. Jadi bagian golongan itu untuk bikin ini, untuk bikin format si neraca itu. Jadi formatnya jadi ya. Oke. Sekarang kita coba ke rugi laba. Ya, itu neraca seperti itu. Rugi laba berarti kita kliknya adalah ini, penjualan. Nah, ya. So ini pedomannya dulu. Kita lari ke sini dulu. Nih, pedoman rugi laba. Nah, rugi laba itu begini pedomannya. Rugi laba itu pada dasarnya ada pendapatan, ada beban. Nah, ini yang 4 dan 5 itu merupakan rugi laba yang karena kita usaha ya. Kan kita berusaha, kita melakukan kegiatan usaha. Kemudian ada pendapatan, ada beban. Itu adalah rugi laba utama. Tapi kadang-kadang ada juga pendapatan yang di luar usaha. Pendapatan bunga, deposito, pendapatan investasi, dan sebagainya. Tapi bukan dari hasil usaha. Maka kita tambahkan pendapatan luar usaha, beban luar usaha. Dan terakhir adalah pajak. Nah, pendapatan itu ada pendapatan saja. Tapi untuk beban, kita memisahkan harga pokok dan beban usaha. Apa bedanya dua ini? Harga pokok ini adalah biaya atau harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang yang kita jual ini. Ini kan kita jual barang, harga jualnya. Ini adalah barang yang sama, tapi harga belinya. Itu yang disebut harga pokok. Kalau ini adalah biaya usaha, jadi kita kan ada biaya kantor, ada biaya pemasaran. Itu tidak ada hubungannya sama barang. Jadi kita jualan apa nggak jualan, biaya itu tetap muncul. Kalau ini, harga pokok ini muncul, kalau barangnya dijual, harga pokoknya muncul. Kalau barang nggak dijual, harga pokoknya nggak ikut. Ya, jadi dia nempel. Kemudian berikutnya pendapatan usaha ini nggak dipecah lagi. Nah, di sini golongan. Nah, ini yang berfungsi. Sama dengan neraca tadi. Golongan inilah yang akan tampil sebagai komponen rugi laba. Ya. Jadi komponen rugi laba itu dari penjualan, harga pokok, beban pemasaran, administrasi umum. Ini yang akan tampil di
rugi laba ya. Baru setelah ini muncul sebagai komponen rugi laba, barulah nanti kita bikin namanya bagan perkiraan rugi laba. Oke, saya keluar lagi. Nah, ini rugi laba. Kita lihat di sini. Tuh, penjualan barang ya. Kemudian ini biaya langsung ya. Yang ini beban usaha. Ini. Nah, kalau di ini kita lihat ya. Nah, jadinya begitu ya. Jadi pendapatan itu kita bagi ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini penjualan ya, kita perhatiin. Oke. Ini kalau untuk nutup kita lari ke sini dulu. Ini penjualan. Ada dua ya, penjualan barang, jasa. Coba kita lihat di rugi laba. Apakah komponennya sama ya? Kita keluar. Kita buka ini. Kita klik sama dengan, kita klik ini, cetak. Oh, penjualan barang, jasa. Penjualan ini ya, harga pokok tadi. Maka kalau ini dikumpulkan antara harga pokok sama beban, ini menjadi harga pokok. Apa? Laba kotor. Laba dari hasil barang yang dijual sama harga pokoknya. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya usaha, biaya-biaya ini menjadi beban usaha, ada rugi laba usaha. Inilah hasil usaha kita yang beneran dari hasil usaha ya. Tapi kan ada pendapatan lain yang di luar usaha. Nah, ini nanti di sini ya. Oke. Sekarang kita contoh ya. Di sini pendapatan jasa. Oh, saya mau nambah 1. Oke, kita tambah. Kita lari ke sini. Kita lari ke pendapatan. Oke. Nah, ini kita mau tambah. Nah, tadi seperti tadi, kalau mau nambah, ini klik dulu di sini. Nah, gitu. Kemudian tambah. Oke, kita bikin 3 misalnya. 3 kita tambah pendapatan lain lah misalnya ya. Ada pendapatan lain, tapi dari usaha juga tetap. Lain, gitu contoh aja nih. Simpan. Oke, jadi 3 komponen. Kita coba cetak. Oh, 3 komponen ya, ada pendapatan lain. Oke, kita lari ke sini, lihat ini, kemudian kita lihat sampai dengan tanggal. Cetak. Oh, sorry, ini neraca ya, keliru. Rugi laba. Sampai dengan pos rugi laba, kita cetak. Tuh, ada pendapatan lain ya. Jadi sama dengan neraca tadi, pembuatan golongan itu adalah membuat format neraca ataupun format rugi laba. Belum kecatat pokoknya, baru output akhir ya. Jadi laporan keuangan itu nanti outputnya ini. Ini yang utama, terus ini ada tambahan lah, harus kas, rugi laba ya. Ini laporan keuangan itu satu set ini. 4 ya. Neraca, rugi laba, arus kas, dan rincian. Nah, sedangkan buku besar dan sebagainya ini pendukung terbentuknya laporan keuangan. Jadi kalau kita sudah bikin 2 tadi, bagan perkiraan neraca dan rugi laba, itu sebenarnya kita sudah selesai laporan keuangannya, udah jadi. Jadi sebelum catat pokoknya jadi, laporan keuangannya udah jadi dulu. Ya, nih coba perhatiin, udah jadi laporan keuangannya. Tuh, udah ada. Tinggal apa? Isinya yang belum ada. Laporan udah jadi, tinggal nanti bagaimana cara ngisi. Jadi nanti kita belajar ngisi modul, input modul itu. Pada dasarnya kita belajar ngisi ini ya. Jadi otomatis nanti terisi. Oke, kita kembali lagi kemari, kemudian kita pilih lagi ini. Saya mau hapus ini. Ini cara ngapus, klik gini ya. Pilih dulu, setelah ini muncul, yakin ya. Kalau saya klik ini, berarti yang ini yang mau saya hapus. Tapi kalau ini, klik dulu, baru hapus ya. Hapus. Nah, kita lihat lagi, benar nggak di depannya hapus. Rugi laba lagi. Kita pilih lagi, kita cetak lagi. Cetak. Hilangkan. Ya. Jadi, hubungannya sangat erat sekali. Jadi, pembuatan bagan golongan itu berarti membuat format neraca. Oke? Nah, setelah sampai ke situ, sekarang kita lanjutkan cara membuat bagan perkiraan. Nah, ini kita klik aktif lancar. Kita klik kas dan bank ini. Baru kita klik bagan perkiraan. Nah, ini isinya. Ya. Jadi contoh nih, misalnya kita mau nambah kas besar ya. Kas ini kas besar. Saya mau tambah kas proyek gitu ya. Perhatiin ini kita klik dulu. Nah, tuh di kas besar ya.
supaya nggak keliru, ini kan nomor 2, berarti saya kalau tambah nih, klik tambahnya, klik tambah, ini saya tinggal ganti. Ya, ganti 3, kas proyek. Proyek, ya, simpan. Ada kan, kas proyek tuh, nih tambahannya. Coba kita cetak, ada tuh kas proyek. Tadi kalau diperhatikan, ya coba perhatikan sekali lagi. Ini, ya, perhatiin baik-baik. Bagian pikiran. Ini kalau kita nambah, ya, coba perhatiin nambah lagi, kas apa gitu. Kalau kita tambah, klik. Itu yang kita tambah cuman kelompoknya sama kode pikiran. Yang ininya, yang 1101-nya sudah diikat oleh golongan, ya. Jadi ini 1101 itu golongannya, 1103 itu urutan dari bagian perkiraannya. Jadi kalau diperhatikan, ininya nih udah ikatan golongan. Kita cuma nambah ini dan ini. Makanya kalau kita menambah chart of account, itu kita pilih golongannya dulu, terus bikin chart of account, makanya tidak pernah keliru, ya. Oke. Jadi kita contoh ini mau dihapus, kita klik lagi. Nah, kalau saya klik ini berarti ini yang saya hapus. Kalau saya mau hapus ini, kas proyek, saya klik ini, baru saya klik hapus, baru hapus, ya. Ini kalau ini nggak jadi ini, kalau ini hapus. Nah, hilang kan. Oke, itu cara menambah, mengurang, menghapus satu account. Yang lain sama. Coba kita pindah ke sini misalnya. Beban usaha misalnya, biaya administrasi umum atau biaya pemasaran deh. Klik ini, bagian perkiraan. Jadi setelah klik ini nih, pilih ini, ya. Setelah kita pilih ini, baru pilih ini, ya. Nah, ini isinya biaya administrasi. Nah, ini misalnya apa, biaya apa yang mau ditambah. Kalau misalnya mau ditambah itu kita caranya selalu melihat nomor terakhir. Itu cuman supaya gampang aja, supaya enggak, ya. Ini contoh misalnya nomor 3, ini 4, ini kan sumbangan 5, ya. Kita tambah satu lagi deh. Biaya apa gitu. Ini klik ini, berarti terakhir nomor 3. Saya tambah, ya. Saya tambah nomor 4. Nomor 4 biar misalnya ya lain-lain, ya kita tambah aja lah apa ya. Misalnya ya biar lain-lain lagi aja. Biaya lain ya, terus simpan. Nah, gitu cara nambahnya. Oh enggak, ini salah Pak. Kalau salah, klik lagi, ubah. Oh enggak lain-lain Pak. Misalnya biaya apa, misalnya jamuan tamu, ya ganti jamuan tamu, ya. Jamuan tamu, simpan. Oh, jadi jamuan. Kalau mau ngapus, ya sama. Kalau mau ngapus juga gitu. Klik dulu yang mau dihapus, baru hapus. Klik dulu yang mau dihapus, baru dihapus. Hapus, ya. Nah, oke. Itu cara nambah, ubah, dan hapus bagian. Oke. Kalau klik sini, berarti ini golong. Kita sedang mengolah administrasi. Ya. Kalau ini dicetak, ini bagian pikiran. Nah, bagian pikiran ini digunakan untuk input transaksi, ya. Oke, saya kira cukup jelas ya konsep dari bagian pikiran ini, kemudian cara nambah golongan, cara nambah bagian pikiran, cara ngapus, dan hubungannya dengan laporan keuangan. Oke, kita akan lanjut ke menu berikutnya. Kita lihat ada bagian pikiran. Ini perlu nih, ini sangat penting sekali. Apa? Ini kita akan menentukan ya, contoh ini. Kas ini dia nantinya diinput lewat modul kas bank.
Jadi dia akan berfungsi sebagai buku harian. Ya, buku harian ya, beda dengan buku besar ya. Kalau buku harian itu buku, ya memang buku pencatatan hari-hari. Jadi buku kas, buku bank itu buku harian. Kalau buku besar itu kumpulan. Kumpulan dari transaksi yang sudah kita beri kode nomor bagian. Nah, ini kas kecil itu wajib dikasih KB. Kalau KB ini saya lepas, nanti dia nggak muncul di ini ya, nggak akan muncul di menu kas bank. Jadi yang semua yang ada KB ini akan tampil sebagai buku harian di modul kas bank. Oke. Ada lagi yang penting yaitu rugi laba ditahan. Ini wajib. Ini wajib dibikin karena nanti program tidak bisa mengumpulkan pos rugi laba kalau kita tidak tentukan ya. Jadi di neraca itu ada namanya rugi laba ditahan ya. Rugi laba berjalan. Contoh kita ambil nih ya. Dia ada di kode 31. Nah ini. Rugi laba tahun berjalan. Kenapa ini dikasih RL? Supaya program tahu nanti rugi laba itu saya kumpulkan di mana. Akan saya tempatkan di rekening nomor berapa. Jadi program itu jadi ngerti. Wah, dia rekap nih rugi laba. Terus dia kan mau taruh di neraca sebagai pos rugi laba berjalan. Nah, dia akan ngisi pos ini karena sudah dikasih perintah. Oh, CRL nih. Gitu. Ya, fungsi CRL. Fungsi laba tahun lalu begini. Kan ini program memang saya bikin sedemikian rupa. Dia boleh nggak ditutup. Jadi jalan terus boleh. Contoh, misalnya kita sudah di tahun 2022. Tapi tahun 2021 itu belum kita tutup. Karena masih banyak yang mau diaudit. Nah, sedangkan saya kan mau bikin rugi laba tahun 2022. Gimana caranya? Saya mau menutup sementara. Nah, inilah fungsinya. Ya, fungsinya. Jadi rugi laba tahun lalu itu, pada waktu kita membuat laporan keuangan di tahun 2022, yang 2001-nya itu dia kumpulin di sini. Nih, di pos ini. Dia paham, dihitung nih. Yang tahun lalu mana? Oh, 2021. Ini, dia kumpulin di kode ini ya. Ini kita tentukan mau di mana gitu kan. Nah, yang berjalan tahun 2022-nya di mana? Dia taruh di sini. Itu ya. Jadi yang kuning ini statusnya sangat wajib. Pemahamannya demikian ya. Oke, berikutnya adalah piutang usaha. Ini untuk apa? Ini piutang usaha ini supaya dia ada sub perkiraannya. Sub perkiraannya nama-nama konsum debitur ya. Daftar pegawai juga begitu. Ini juga proyek. Nanti subnya proyek. Ini subnya persediaan. Ini subnya proyek. Ini subnya aset tetap. Ini subnya daftar rekanan. Ini subnya nama-nama yang terima muka. Sub perkiraan ya jelas namanya sub perkiraan. Ini akan terkoneksi unit usaha, unit apa, misalnya umumnya di koperasi atau di rumah sakit ya. Jadi penentuan akun-akun ini adalah untuk memerintahkan program, kamu nanti kalau ada diskon kumpul di sini ya, supaya dia jadi otomatis. Jadi program itu jadi otomatis kalau kita set, kalau kita tentukan, kemana kamu, nah dia baru bisa bekerja. Tapi kalau kita tidak tentukan ya program berantakan ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini ya. Piutang ini kita contoh. Piutang. Di sini ada yang PU, ada yang SP. Ya, ini SP. Apa bedanya? Kalau yang PU itu dia bisa berlaku untuk banyak akun. Jadi misalnya piutang usaha dikasih PU, nanti ada piutang usaha yang diragukan, ini juga bisa dikasih PU. Jadi nanti si subnya itu berlaku sama. Jadi semua yang bertanda PU itu subnya tunggal. Tapi kalau yang bertanda SP, subnya hanya untuk dirinya sendiri ya. Bedanya PU sama SP. Kalau PU itu nanti subnya itu bisa dipakai oleh semua yang bertanda PU. Kalau SP, subnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri ya. Oke ya, yang HU juga sama hutang. Jadi semua akun yang ada HU berarti subnya sama. Subnya sama-sama HU. Ya. Oke,
Sekarang kita coba lihat subperkiraan. Berikutnya adalah subperkiraan. Ini coba perhati. Nah tuh yang ada SP muncul. Yang nama PU mana? Yang nama PU nanti dia akan dihubungkan sama subperkiraan yang berlaku untuk semua yang bertanda. Oke, ini subperkiraan. Nah ini ya, kita bisa tambah apa? Ya, ini kita harus tambah subperkiraan, ini harus dibisi ya. Contoh aja nih, tambah. Nah siapa namanya? Nama saya lah, Daman Puri. Oke, simpan. Nah, gitu. Kalau tambah lagi, tinggal namanya. Tambah. Misal lagi Agus, misalnya ya. Agus. Simpan. Nah, itu tambah. Kalau ngomong ubah, ciri khas ya. Kalau ubah tuh klik dulu sini. Oke, berarti ini Agus. Baru ubah. Kita ganti huruf A-nya, jangan huruf kecil. Agus. Nah, gitu. Simpan. Nah, itu jadi Agus. Daman Puri, mau diubah. Pilih dulu, klik ubah. Baru kita ketik Daman. D, huruf besar. Oke. Delete Daman. Oke. Nah, ya. Jadi subperkiraan ini bisa dibikin secara bebas. Jadi dia untuk satu account ya punya sub sendiri. Dia di sini subnya lain lagi nanti ya. Ini akan beda nanti. Apa tergantung humor siap. Oke, kita keluar. Ini subperkiraan. Atau kita cetak dulu deh. Ini piutang karyawan. Kita cetak. Nah, tuh. Oke. Keluar. Kita lihat format arus kas. Nah, ini untuk menentukan aja ya format arus kas itu gini. Kas ini nanti masuk transaksi apa misalnya ya. Transaksinya operasional. Ya tinggal klik aja operasional. Kan. Ini untuk ngatur arus kas ya. Jadi mana yang operasional, mana yang investasi ya. Ini masuk mana misalnya operasional juga ya tinggal klik aja operasional. Nah, ini sih nggak terlalu pengaruh ya. Kalau keliru ya keliru sedikit lah. Keliru informasinya saja. Jadi ini bebas. Kalian mau masuk apa. Contoh misalnya aset tanah ya, tanah cari. Ada nih tanah, mau masuk mana? Ya investasi ya, kita tinggal pilih investasi. Gitu ya. Jadi misalnya mau lagi apa misalnya praoperasi, nggak ada yang misalnya bisa kode ya 1104. Bukan 1401. Nah, ini uang jaminan misalnya. Mau masukin mana nih? Oh, ini transaksi lain ya. Kita pilih aja. Ya. Transaksi lain. Klik dulu. Transaksi lain. Nah, jadi kalau yang ini berubahnya sekaligus satu golongan. Tapi kalau yang bawah ini rubahnya satu-satu. Contoh ini mau saya pisahin. Ini nggak mau ikut lain. Saya mau transaksi keuangan. Nah, jadi keuangan dia. Tapi kalau saya klik ini yang atas maka dia satu golongan nih 1401. Kalau ini satu golongan ya. Tuh. Oke, selesai. Ini analisa rasio, ini pengaturan aja ya. Kemudian supply-nya. Nah, supply-nya yang berhubung dengan ini. Nah, daftar debitur ini hubungannya sama PU tadi. Yang PU apa aja gitu kan. Ini yang hubungan dengan HU. Nah, ini daftar debitur contoh. Daftar debitur tambah. PT Raja Wali. Raja Wali. Isi semua ya. Simpan. Oke. Oke. Mau tambah lagi ya tinggal tambah. PT sengketa. Sengketa. Simpan. Nah, gitu ya. Cara nambah. Kalau coba ubah sama, klik ini tinggal klik ubah ya. Misalnya ini alamatnya Bandung gitu ya. Bandung. Simpan. Tuh. Jadi kalau mau ubah atau hapus, pilih dulu, pastikan dulu yang mana yang mau dihapus. Ini. Nah, udah yakin baru kita klik hapus atau ubah. Tapi kalau misalnya belum pilih, nanti kita pengen hapus ini.
nih yang ini. Tapi kita nggak robah, kita main hapus yang bawah. Ya, keinginan ngapus yang 2, tapi kurang teliti, jadi yang hapus nomor 1. Jadi kalau mau yakinkan dulu. Oke, jelas ini nomor 2. Oke. Nah, dah ya, berarti ini seluruh kode ini, daftar induk ini udah selesai dijelaskan. Berikutnya kita coba masuk ke transaksi memorial. Oke, transaksi memorial. Nah, transaksi memorial ini adalah transaksi accounting yang paling primitif. Kenapa saya sebut primitif? Dulu pertama kali program accounting dibikin, itu yang dibikin ini dulu. Dulu namanya General Ledger. Keren tuh ya, General Ledger. Nah, masalahnya memorial ini yang bisa mengerjakan hanya orang-orang yang ngerti accounting, yang bisa menentukan mana yang debit, mana yang kredit. Jadi penentuan debit kreditnya itu sangat manual, tidak otomatis. Jadi kalau yang nggak ngerti accounting, bingung ini debitnya apa, kreditnya apa. Tapi kalau memang dia paham accounting, ini bisa dia kerja. Nah, untuk mempermudah sistem, maka program ini saya kembangkan terus. Jadi saya tidak mau inputan itu semua di memorial. Makanya dipisah menjadi ada modul kasbang, ada modul persediaan, ada modul penjualan. Nah, pada modul-modul lain itu, selain ini ya, selain memorial, itu semua jurnalnya otomatis. Jadi bukan seorang accounting pun bisa. Yang penting dia nginput aja. Dia nggak perlu tahu ini debitnya mana, kreditnya mana, dia nggak perlu tahu. Karena yang membuat debit kreditnya itu sistem. Jadi orang yang kita tugaskan nginput, asal dia dikasih tahu cara nginput, udah selesai. Dia nggak akan mungkin salah debit kreditnya. Karena yang bikin debit kreditnya bukan dia, tapi sistem. Beda sama memorial ini. Yang ini khusus hanya pekerjaan accounting. Contoh ya, nomor baru. Kita kasih tanggal 23. Kode debit. Nah, debit ini kita mau ngisi apa? Saya mau ngisi piutang misalnya. Saldo awal deh ya. Debit nih, debit. Kemudian saya isi debit. Nah, coba perhatiin di sini. Pas kita buka ini. Ada nggak perkiraan kas bank? Nggak ada kan? Kenapa? Ini memorial. Tidak boleh ada kas bank yang masuk di memorial. Dia punya rumah sendiri. Kasbank itu punya modul kasbank. Jadi kalau semua akun bertanda KB tidak bisa dieksekusi lewat jurnal memorial. Nanti kacau sistemnya. Bisa double, nanti di memorial diisi, di kasbank diisi. Jadi udah saya bikin sedemikian rupa. Yang berkode KB dilarang untuk input di memorial. Nah, kalau saya ngelarang kan susah. Udah saya bikin aja langsung. Ya. Oke, kita coba nginput piutang. Nah, piutang. Nah, oke. Nah, karena piutang itu punya sub, dia akan otomatis minta. Nah, dia cari subnya. Nah, ini yang tadi yang kita bikin. Alih sama sengketa. Kita klik ini. Berarti piutang sengketa. Kita cari nomor dokumen. Kalau dia nggak ada, otomatis 0. Oke. Ya kan kita isi misalnya saldo awal deh ya. Saldo awal. Saldo awal. Saldo awal. Saldo awal. Misalnya 10 juta. Ya, simpan. Nah, udah ya. Ini baru timbul debitnya tok. Nah, khusus memorial ini nggak boleh begitu. Nggak boleh cuma debitnya aja. Dia harus dikasih pasangan. Apa dampaknya kalau debitnya ini nggak dikasih pasangan? Waktu nanti diposting, neracanya jadi nggak seimbang. Ya, jadi ini otomatis nggak akan seimbang neracanya. Orang cuma dikasih debit. Jadi harus ditambah lagi. Ditambah lagi. Nah, kalau masih mau nambah debit, ya biarin aja. Tambah debit. Piutang ini mau ditambah lagi misalnya. Masih tetap piutang tadi. Tapi sekarang saya mau yang satu lagi tadi. Selain Raja Wali ini, ada 2 tadi. Ini saya hapus dulu. Nah, sengketa. Ada sengketa. Sama ini.
Jadi nomor dokumen itu fungsinya kalau ada nomor faktur gitu ya, diisi di situ. Kalau nggak ada kosong aja. Nah, misalnya ini 15 juta, kita delete, simpan. Nah, tuh. Jadi debitnya sudah berapa ini? 25. Nah, ini kalau didiamin begini, ini nggak bisa jalan, program nggak bisa jalan. Kalau nggak percaya kita cek ya. Nih, saya masuk ke sini, daftar jurnal. Ada cek jurnal tidak seimbang. Kalau kita lanjutkan, cek. Nah, muncul dia. Ini ditolak. Jadi sistem itu secara otomatis akan menolak seluruh jurnal-jurnal yang tidak seimbang. Nah, kalau misalnya, wah jurnalnya kan banyak, bingung kita nyarinya. Ini lewat menu ini. Lewat menu ini. Nah, kalau ini mau dikoreksi, gimana caranya? Nggak usah keluar dulu. Tinggal ini diklik, nah, koreksi jurnal. Nah, ini jurnal tadi kan belum selesai. Ya kita tambah aja. Ini, tambah. Apa yang kita tambah? Kan ini post debat, yang kita tambah kreditnya. Nah, gitu. Nah, kreditnya mau dimasuk kemana? Saldo awal, itu sebaiknya kita masukin ke satu pos. Satu pos ya. Misalnya 310 lah. Satu pos saja kita pilih. Nah, misalnya saya masukin ke inilah, saya masukin Tuan Ali semua. Jadi untuk isi saldo awal itu kita membuat sebuah jurnal besar ya. Semua pos-pos debit itu kita masukin, nanti lawannya kita ambil aja satu pos. Misalnya Tuan Ali. Nah kreditnya juga begitu. Kreditnya kita isi, semua utang piutang kita isi, sampai nanti debitnya Tuan Ali. Jadi semua dilawankan ke sini, nanti si saldo Tuan Ali itu akan normal ya, akan kembali ya berapalah saldo dia. Ya. Oke, kita isi saldo awal, jadi di sini berapa misalnya menjadi 25 juta ya, 25. Oke, simpan. Oke, nah perhatiin. Nah coba klik ini ya, kalau mau lihat ini udah seimbang belum, klik ini. Nah 20 dia. Oke, itu cara betulnya. Nah coba kita cek ulang. Nih, mengecek prosesnya. Lanjut, ngecek jurnal, nah udah nggak ada. Ya. Jadi begitu cara input memorial. Ya. Memorial itu diinputnya secara debit kredit manual ya, sekali lagi. Debit kreditnya manual. Hanya ini doang. Hanya memorial saja. Oke, kita keluar. Kita bisa lihat buku hariannya ya. Ini buku, ini daftar jurnal aja sebenarnya. Tuh daftar jurnal ya. Oke. Ini kita lihat buku besarnya sementara, jadi dia otomatis. Nah ini piutang usahanya. Oh ini buku besar piutang usaha. Ini buku besar Tuan Ali ya. Ini bisa cetak semua. Ini buku besar tapi baru sementara. Kenapa sementara? Kenapa ada kata sementara? Karena transaksi yang diinput di sini masih bisa diubah, masih bisa dihapus. Makanya disebut sementara. Tapi kalau nanti sudah kita posting, dia hilang dari catatan ini, pindah ke catatan permanen. Nah itu nggak bisa diedit lagi, kecuali di unposting ya. Oke, udah paham ya tentang input memorial ini, bagaimana buku harian dan sebagainya. Kita lihat hasilnya. Coba kita lihat neraca. Cek ya. Kita lihat sampai dengan tanggal, kita post ini, kita cetak. Udah ada kan angkanya? Tuh, piutang, terus modal. Jadi neracanya terisi sekarang. Hanya dengan input memorial tadi, kita sudah ngisi neraca. Dan sebelumnya tadi sudah ada formatnya. Jadi formatnya jadi dulu, sudah jadi dulu, baru diisi lewat transaksi ya. Itu kita cek sekarang kemari. Perhatiin lagi, ulang ya. Perhatiin. Coba lihat ini kodenya, ini adalah kode perkiraan, bagan perkiraan, bukan daftar golongan ya. Jadi yang diinput pada setiap transaksi itu kode perkiraannya ya. Oke. Nah, bagaimana korelasi dengan golongan? Oke, kita perhatiin, kita klik ini. Nah, ini perhatiin. Ini kalau yang tampil, yang di sini yang tampil adalah golongan. Kita klik ini. Ini yang tampil adalah
bagan perkiraan. Berarti ini adalah ini digitnya lebih banyak ya. Coba balik lagi. Kalau golongan itu digitnya cuma 4. Tapi kalau perkiraan digitnya lebih panjang. Oke. Ini belum selesai. Dia punya sub. Ini ya. Oh, perkiraan sekarang sub. Tuh, ini sub perkiraan. Ini perkiraan ini subnya. Jadi nyambung ya. Jadi mulai dari golongan, perkiraan, dan sub perkiraan. Kita bisa lihat. Dari transaksi yang tadi kita input. Oke. Ini cara yang gini. Neraca ya. Kalau cetak adalah ini neraca. Oke, ini neraca. Kalau kita pilih ini, maka yang kita klik ini adalah bagan perkiraan. Ini bagan perkiraan. Kalau kita klik ini adalah sub. Ya. Oke, kita keluar. Itu adalah neraca. Rugi laba udah ada belum? Nah, kita belum input tadi. Ya nggak ada nih. Ya kosong. Kita belum input laba. Kosong ya, 0. Apa bedanya yang ini sama yang ini? Yang ini tuh ada persentasenya. Tuh nanti ada persen. Itu cuma itu aja bedanya. Nah, ini belum ada. Arus kas ini pasti kosong. Karena arus kas itu hanya timbul dari transaksi dari modul kas bank. Jadi dari memorial tidak akan menghasilkan kas bank. Arus kas. Dari kas bank baru muncul. Jadi kalau kita ini baru memorial ini nggak ada ininya ya, nggak ada outputnya. Tuh kosong ya. Oke. Berikutnya rincian neraca. Neraca ini kan sifatnya, coba perhatiin kembali lagi ya, nggak apa-apa saya ulang-ulang supaya paham. Neraca itu keluarnya adalah golongannya ini. Nah kan kita ingin lihat rincinya, kayak tadi kan kita bikin begini rincinya. Nah kan di sini susah itu kalau mau di print. Nah, untuk di print, makanya saya pakai ini rincian neraca dan rugi laba. Klik ini, klik ini, klik rinci. Nah tuh dia kelihatannya rinciannya yang kita sudah input adalah piutang usaha, tawannya modal tuan ahli. Bentuk laporannya seperti ini. Kalau kita klik sub, nah piutang usaha tadi ini dan ini ya, jadi komplit. Jadi laporannya jadi otomatis. Kita hanya input memorial, seluruh laporannya sudah dibentuk dan bentuknya final ya. Waktunya final, nggak usah diolah pakai Excel lagi. Udah jadi, dia udah langsung bisa dikonsumsi. Kalau ada Excel lagi, itu kualitas laporan menurun. Kenapa? Kalau yang input Excelnya ngantuk, bisa salah-salah ya. Jadi saya bikin rupa laporan ini yang bentuknya itu adalah bentuknya final. Sengaja dibikin rapi. Ya. Supaya jangan ada sentuhan manual. Oke. Nah, kalau buku besar ini nanti kumpulan transaksi nih, contohnya sebelum banyak ya. Oke. Kita cari piutang tadi, piutang. Ini klik ini dulu, piutang cari. Nah, ini piutang. Oke. Kalau akun yang sama tinggal copy aja. Kita copy. Ini. Tuh. Dan semua lagi ya. Ini. Tak buku besar. Tuh yang tadi. Jadi piutang usaha, ada awal punya si Raja Wali sama sengketa. Ya. Tapi kalau kita mau semua akun nih, kalau mau semua akun gini caranya. Ini kita hapus, kita klik aja di sini. Oh, dari kas kecil ya. Yang terakhir ini pasti 81 lah. Ini biasanya paling terakhir itu pajak. Ini cara nampilin semua. Tetap. Oh, semua. Tapi sekarang baru ada 2 ya. Tapi kalau misalnya semua transaksi berisi, aku muncul. Jadi buku besar terbentuk otomatis. Jadi udah tidak ada lagi pekerjaan selain kita input transaksi. Laporan itu dihasilkan oleh otomatisasi sistem sehingga mempercepat proses laporan keuangan tanpa tersentuh oleh Excel. Ini saya pernah dulu dapat satu rekomendasi dari BPK. Waktu itu di salah satu klien yang diaudit BPK, dia memberikan rekomendasi masih terdapat laporan-laporan yang dibuat dengan Excel yang tingkat kepercayaannya sangat diragukan. Sampai BPK pernah ngomong gitu. Karena memang ya Excel itu tergantung yang bikin.
bikinnya teliti ya teliti kalau ya. Itu fungsi daripada transaksi. Nah, ini menu apa fungsinya? Nah, menu ini fungsinya kalau seluruh transaksi itu sudah final, artinya nggak ada editing lah ya, udah yakin udah nggak ada yang dirubah, baru kita posting. Nah, posting ini ada bertahap, inventory dan sebagainya, klik lanjut. Nah, fungsinya adalah begini. Yang di sini kan sifatnya sementara. Terus di sini ada laporan, kalau kita memilih sampai dengan, itu sama juga, sama sementara. Jadi kalau transaksi hari ini kita baru input, kita bisa pilih sini. Akan muncul. Jadi yang sampai dengan ini sifatnya ngikuti transaksi sebelum di posting. Ya. Nah, kalau kita posting ini, dia akan memilah sendiri. Jadi misalnya kita input transaksi Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, tapi belum kita posting. Maka pada waktu kita memindahkan transaksi, dia akan memilih bulannya. Bulannya misalnya Januari dulu ya Januari dulu. Dia nggak akan posting semua. Januari dulu diposting. Jadi kita pindahin, klik. Nah, nanti muncul laporan keuangan. Tampilannya di sini. Dia menjadi laporan bulan ini yang sudah tidak bisa diedit. Final lah ya. Jadi nggak bisa panggil ini lagi. Panggilnya ini. Bulan ini. Berarti itu udah. Jadi kalau Januari, berarti ini Januari. Oke. Nah, kalau misalnya sudah Januari, terus kan di sini ada Februari dan sebagainya. Maka untuk posting yang bulan berikutnya, kita mesti ganti bulan. Ganti dulu ke bulan Februari, kita klik ini, ganti bulan Februari, maka pemindahnya yang Februarinya yang akan pindah. Kalau Februari sudah pindah, maka kita klik di sini, yang ininya akan menjadi Februari. Ya. Dan seterusnya. Jadi konsepnya proses, mau proses ulang, proses selanjutnya ganti bulan dulu. Mau proses lagi yang bulan berikutnya ganti bulan dulu. Ya, itu hubungannya begitu. Nah, kalau sudah ganti bulan, berarti kan ada bulan-bulan yang misalnya Januari sudah, Februari sudah, Maret sudah. Nah, kita ingin lihat yang bulan lalu. Makanya pakai menu ini. Ya. Nah, jadi kalau membaca laporan ini adalah laporan keuangan yang paling up to date. Jadi kita input tanggal sekarang, tampil tanggal sekarang. Yang ini adalah menampilkan laporan yang sudah diposting, yang sudah diproses. Sedangkan ini menampilkan bulan-bulan lalu yang sudah melewati ganti bulan. Jadi begitu ganti bulan itu konsepnya begini. Waktu saya ganti bulan, yang transaksi bulan yang bersangkutan itu pindah ke file bulan lalu. Kemudian transaksi yang sekarang, file yang sekarang itu dibentuk saldo awal baru. Jadi begitu konsep ganti bulan ya. Jadi ganti bulan itu yang bulan sekarang itu pindah ke file bulan lalu, yang bulan sekarangnya, file sekarangnya berisi saldo awal. Itu konsep ganti bulan ya. Jadi nanti akan ada laporan sekarang yang paling up to date, laporan sudah posting, dan laporan bulan lalu ya. Ini tinggal klik aja. Kita tinggal pilih bulan dan tahun ya. Tapi karena belum ya, jadi belum muncul. Oke, tuan. Nah, jadi ini fungsi daripada ganti bulan. Jadi ini sama ini teman, ya teman. Mau proses ganti bulan dulu, mau proses ganti bulan dulu. Oke. Nah, apa fungsi ini? Nah, ini fungsinya begini. Kita udah posting nih. Udah pindah ke sini. Tiba-tiba ya ada yang salah, ada yang mau saya kembaliin. Nah, ini fungsinya ini. Ini sama ini musuhan. Jadi ini bikin maju dari sini ke sini, yang ini bikin mundur dari ke sini ya. Jadi kalau udah kita posting, dia pindah ke sini, jadi laporan permanen. Kalau kita mau batalin lagi, kita koreksi. Ya. Kalau hapus ganda ini fungsi tambahan aja ya. Kalau kebetulan data ada double ya tinggal diklik aja. Dia akan otomatis tinggal yang ada 2 record menjadi otomatis 1. Nah, berikutnya adalah laporan aging dan sebagainya. Ini juga sama ya. Ini biasanya laporan ini dipakai kalau ini sudah diposting. Nah, ini rasio-rasio tinggal tambah. Ini menghitung inventory apa perlunya. Nah, untuk satu inventory itu begini. Kan tadi saya katakan, laporan ini kan bisa muncul sampai dengan tanggal. Nah, sedangkan inventory itu untuk menghasilkan laporan, dia kan mesti jurnal dulu tuh. Ada jurnal inventory, jurnal pembelian. Nah,
Kan kita tidak mau pakai jurnal ini karena kalau jurnal yang di sini sifatnya adalah sudah menjadi permanen. Jadi artinya kalau udah diposting dia nggak bisa dirubah ya. Sedangkan kita mau laporan yang sifatnya sementara, makanya digunakan ini. Ini fungsinya adalah untuk mengganti jurnal di sini tapi sifatnya sementara. Jadi dia bisa tidak transaksinya nggak pindah ya. Jadi transaksinya tuh masih bisa diedit. Kalau udah di sini transaksi inventory-nya ini nggak bisa diedit lagi yang udah diposting. Nah, gantinya adalah ini ya, menghitung inventory ini sama dengan menjurnal ya. Baik, saya kira ini secara keseluruhan udah saya jelaskan. Nanti berikutnya dia akan kita tampilin lagi ini, tapi terhubung dengan transaksi-transaksi ini. Jadi waktu kita nginput ini, kita lihat lagi hasilnya di sini. Kita nginput di sini, lihat lagi di sini. Kita input di sini, kita lihat. Jadi ini nanti akan ulang-ulang kita buka. Setelah kita masuk ke modul-modul yang lain ya. Oke, saya kira itu untuk modul buku besar ya. Sekarang saya keluar sampai ke sini ya.